Insinyur Sugeng Hari Wisodo MSI, Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan IPB. Untuk itu kepada kedua narasumber dan juga moderator, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Bapak Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya narasumber yang hadir di sini, Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Terima kasih pembawa acara. Yang kami banggakan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi dan konsultasi publik yang hadir secara offline. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Pertama ini ada pemaparan kami banggakan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi dan penelayanan publik yang hadir secara offline. Salam sejahtera pengelolaan perikanan tangkap. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi dan penelayanan publik yang hadir secara offline. Salam sejahtera. Kita memiliki waktu kurang lebih 1 jam Kepala Biro Hukum pertama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi dan penelayanan publik yang hadir secara offline. Salam sejahtera. Pemaparan waktu juga lebih menanggap untuk singkat waktu kita persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen, Bapak Ibu Fungsional Utama, Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala UPT, terima kasih yang kami banggakan rekan-rekan pelaku usaha, perwakilan asosiasi, nelayan yang sudah hadir baik secara daring maupun luring. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Dirjen dan Pak Staf Khusus sudah menyampaikan ilustrasi yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana saat ini kita sedang berupaya untuk melakukan transformasi dari lompatan di dalam tentu saja tadi memperbaiki tata kelola perikanan nasional secara fundamental. Dan di paparan kali ini mungkin kami ingin mempertegas sedikit ya bagaimana proses transformasi yang kita harapkan ini sampai kemudian lahir peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tata kelola nasional. Oke, lanjut saja karena waktu terbatas. Saya coba ringkas cepat ya. Proses transformasi yang kita harapkan selainnya boleh lahir peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa praktek pengolahan perikanan di Indonesia ini sudah berjalan sangat lama ya pada slide sebelumnya ya, bahkan sebelum kemerdekaan pun kita membaca di dalam literatur ya praktek pengolahan sudah dilakukan, kemudian berbagai upaya juga telah dilakukan sampai kemudian di tahun 1999 slide sebelumnya coba. Lahir Departemen Eksplorasi Laut yang kemudian berevolusi menjadi KKP. Ya. Kemudian seiring dengan itu berbagai kebijakan program dilaksanakan, ya. Namun demikian terkait dengan manajemen pengolahan perikanan, kalau menjelang kemerdekaan dan di awal-awal kemerdekaan kita menganut mekanisme open access, artinya masyarakat pelaku usaha diperbolehkan menangkap tanpa mekanisme perizinan atau input control. Maka kemudian pada periode berikutnya ya, seiring dengan tekanan terhadap sumber daya ikan yang semakin tinggi, jumlah kapal yang semakin banyak,
maka kita mulai menganut ke rezim pengelolaan berbasis input control. Artinya jumlah kapal, baik itu izin yang dikeluarkan oleh pusat ataupun daerah, ini kita kelola, mulai kita batasi ya, dan kemudian tentu saja hanya kapal yang diizinkan yang boleh menangkap. Nah kemudian seiring dengan dinamika yang terus berkembang, kita merasa bahwa praktek pengelolaan yang hanya berbasis input control ini belumlah optimal untuk kita bisa menjamin keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap. Sehingga kita ingin menuju praktek pengelolaan yang semakin terukur, maju dan berkelanjutan. Dan ini juga seiring dengan semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden dalam berbagai kesempatan bahwa kita ingin mewujudkan kejayaan negara maritim tidak hanya melalui jargon tetapi terimplementasi melalui program dan kegiatan nyata. Lanjut. Nah, seiring dengan upaya kita ingin melakukan perbaikan, ya terus. Boleh slide selanjutnya? Ya, terus. Kita dihadapkan pada berbagai realitas, ya. Terus. Antara lain jumlah kapal yang semakin banyak dan jumlah kapal yang semakin banyak ini belumlah menunjukkan titik manfaat yang optimum termasuk bagi pelaku usaha dan nelayan itu sendiri ya. Bahkan apabila tidak dikelola ya, ibaratnya transportasi suatu saat ini bisa semakin tidak terkendali. Lanjut, seiring dengan jumlah kapal yang semakin banyak, sejauh ini ya di dalam praktek pengelolaan perikanan kita berorientasi hanya menangkap ikan sebanyak-banyaknya, ya kurang lebih. Sementara terkait dengan mutu ini yang belum kita perhatikan dengan optimal. Padahal mutu ini tentu sangat terkait erat dengan nilai jual dan tentu saja nilai jual sangat terkait erat dengan keuntungan para pelaku usaha dan nelayan. Lanjut, kemudian juga kita membaca ya perkembangan dari waktu ke waktu, termasuk yang dialami tentu saja oleh pelaku usaha dan nelayan bahwa ikan yang ditangkap semakin kecil ukurannya, kemudian daerah penangkapan ikan semakin jauh. Ya. Lanjut. Kemudian ikan makin sulit didapat, kemudian trip penangkapan semakin lama ya seiring dengan daerah penangkapan ikan yang semakin jauh, yang menyebabkan operasional dari usaha penangkapan ikan ini ya kalau tidak semakin dikelola dengan baik, ini menyebabkan semakin tidak efisien. Lanjut. Kemudian juga kita melihat adanya konflik antar nelayan, ya, antar wilayah terkait dengan penggunaan alat tangkap, kemudian terkait dengan konflik daerah penangkapan ikan dan seterusnya. Lanjut, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa salah satu contoh nyata, ya, bagian si api-api di mana di tahun 1930-an dia satu wilayah yang sangat berkembang dengan industri perikanannya saat ini hampir tidak meninggalkan jejak ya karena adanya alat tangkap yang merusak, kemudian juga jumlah kapal yang semakin tidak terkendali. Tentu kita tidak berharap bahwa contoh seperti yang terjadi di bagian si api-api ini ya berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Lanjut. Untuk itu ya tentu kita tidak ingin berbagai permasalahan dan kendala ini kita biarkan, tapi kita ingin mencari solusi bersama-sama ya. Kita melangkah setahap demi setahap untuk perbaikan dan terus kalau kita lihat di sektor yang lainnya ya kita bisa berkaca bahwa proses transformasi itu lanjut bisa kita lakukan ya. Jadi contoh nyata misalnya di sektor transportasi ya bagaimana kita masih ingat ya dalam satu dekade sebelumnya begitu tidak tertatanya sektor kereta api misalnya, kemudian setelah dilakukan proses transformasi dan perbaikan yang ternyata itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama, hasilnya sangat nyata kita rasakan. Ya. Juga di slide berikutnya, contoh misalnya di sektor transformasi juga bagaimana tata kelola dari angkutan umum perkotaan ya, yang semula juga sangat crowded, sangat tidak teratur. Lanjut. Ini juga bisa ditransformasikan menjadi jauh lebih baik ya, dalam waktu yang juga tidak terlalu lama. Artinya contoh dari sektor ini memberikan keyakinan kepada kita ya yang bergerak di subsektor perikanan tangkap bahwa apabila kita bisa bersinergi melakukan transformasi maka perbaikan ini bisa kita lakukan. Lanjut.
Lanjut. Kemudian bagaimana agar upaya transformasi ini bisa kita lakukan? Terus teori mengatakan ya, dan teori ini juga tentu atas hasil analisis dari berbagai fenomena ya. Kalau kita merasa bahwa proses transformasi ini seringkali kita anggap kendala besarnya ini adalah terkait dengan anggaran, terkait dengan sarana dan prasarana. Namun hasil penelitian mengatakan bahwa yang utama di dalam kita melakukan proses transformasi ini adalah sumber daya manusianya, ya, kesepahaman di antara kita bersama, ya, dan kemudian kita bersepakat untuk melakukan perbaikan, ya, dari pucuk pimpinan tertinggi sampai terendah, ya, dan dari semua stakeholder, dan ini kurang lebih pengaruhnya terhadap upaya transformasi ini adalah 70%, ya, sementara sisanya terkait dengan sumber daya yang lain, ya, termasuk sarana dan prasarana. Artinya tentunya Pak Menteri sudah memberikan teladan kepada kita, ya, beliau sangat berkeinginan kuat untuk melakukan perbaikan, artinya di pucuk pimpinan ini sudah tidak ada masalah, kemudian di level kita semua kita mengimplementasikan dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Lanjut. Lanjut pada slide selanjutnya, boleh agak cepat ya, terus. Kemudian terkait dengan transformasi ini, ya, karena kita ingin memperbaiki hal yang mendasar, tentu ini adalah kegiatan yang bukan hal yang ringan, ya, hal yang berat, tapi tentu saja karena kita ingin membuat lompatan yang baik, ya, kita laksanakan, sehingga di dalam waktu yang bersamaan kita ingin bergerak cepat atau melakukan sprint, sementara di waktu yang bersamaan juga kita harus siap bekerja cukup lama, ya, dalam waktu rentang yang lama, melakukan perbaikan dari waktu ke waktu atau istilahnya maraton. Jadi kita melakukan sprint dan maraton dalam waktu yang bersamaan. Tentu ini adalah pekerjaan berat, tapi kita yakin karena kita ingin melompat lebih bagus di dalam tata kelola perikanan kita bisa mengerjakan bersama-sama. Lanjut. Lanjut. Kemudian tentu saja kunci utama di dalam proses transformasi ini adalah sinergi, ya. Terus terlebih, oke, lanjut. Terlebih di dalam subsektor perikanan kita sangat memahami kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap ini selain kaya sumber daya juga sangat unik. Antara lain keunikan tersebut terimplementasi dari keragaman, baik itu keragaman spesies, keragaman habitat atau lingkungan dari sumber daya ikan itu sendiri, keragaman alat tangkap, dan yang sangat penting tentu saja keragaman dari stakeholders kita, ya. Baik itu pelaku usaha dari mulai nelayan kecil, ya, kemudian pelaku usaha atau pemilik kapal skala menengah, kemudian pelaku usaha pemilik kapal skala besar dan seterusnya. Kemudian keragaman karakteristik dari masing-masing stakeholder di masing-masing wilayah. Kemudian juga ada beragam asosiasi, ada beragam pemangku kepentingan yang lainnya yang semuanya ini harus kita sinergikan untuk kepentingan bersama di dalam melakukan proses transformasi tersebut. Lanjut. Untuk itu ya sinergi semakin kita eratkan terus, termasuk seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ya, sinergi kami di KKP dengan rekan-rekan di daerah termasuk para kepala dinas. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan yang salah satunya menghasilkan rumusan yang kita sepakati, kita tanda tangani bersama, termasuk juga terkait tentu saja kebijakan penangkapan ikan terukur, ya, PP 11 dan turunannya, kita bekerja bersama untuk merumuskan dan melaksanakannya dengan baik. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur dan proses perkembangan kebijakan dari waktu ke waktu seperti yang tadi kami sampaikan. Ya, jadi kebijakan penangkapan ikan terukur ini sebetulnya bukanlah hal yang sepenuhnya baru, ya, karena pada periode-periode sebelumnya juga kita sudah mulai menginsafi bahwa transformasi di dalam tata kelola perikanan ini harus segera kita lakukan, ya, karena kalau tidak tentu kita tidak berharap bahwa subsektor perikanan tangkap di Indonesia ini hanya tinggal cerita saja bagi anak cucu kita. Jadi contohnya di tahun 2016 Ditjen Perikanan Tangkap pernah membuat arsitektur kebijakan perikanan tangkap nasional, ya,
yang dibantu oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, yang beberapa langkah yang direkomendasikan, salah satunya adalah penegasan dan penguatan terhadap rejim limited entry. Ya. Jadi artinya keterukuran ini sudah diinsafi kita sejak lama dan perlu segera diimplementasikan. Kemudian penegasan terhadap entitas pengolahan perikanan yang legal, reported, dan regulated. Ya. Jadi ini kurang lebih juga semangatnya sama ya. Pemberantasan IUU fishing, kemudian juga penangkapan yang harus semakin terukur. Dan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur dan payung hukum yang sangat kuat dengan lahirnya PP 11 tahun 2023, harapannya semangat yang sudah sebetulnya lama kita gaungkan ini betul-betul bisa kita eksekusi saat ini dengan sistematis dan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, kemudian apa sebetulnya filosofis dari kebijakan penangkapan ikan terukur? Ya, tentu saja sumber daya ikan, khususnya perikanan tangkap yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia, ya, harus dikelola oleh pemerintah, oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakat di sini tentu saja bukan hanya kemakmuran masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan tangkap, nelayan dan pelaku usaha, tetapi juga kemakmuran seluruh masyarakat termasuk mereka yang tidak terkait langsung dengan usaha perikanan tangkap. Oleh karena itu antara lain negara melakukan pemungutan melalui PNBP, kemudian PNBP masuk ke kas negara dan tentu saja anggarannya nanti digunakan ya untuk membiayai pembangunan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Lanjut. Lanjut. Nah, apabila kita melihat praktek di banyak negara lain, ya sebetulnya penangkapan ikan terukur bahkan sudah dilakukan kurang lebih 4 dekade sebelum ini, ya, dan sudah dilaksanakan di berbagai negara dan mereka bisa melaksanakannya dengan baik, ya. Tentu di dalam pelaksanaannya terjadi perbaikan terus-menerus, ya, dan pada posisi saat ini mereka sudah jauh melangkah lebih baik dibanding kita. Dan apabila mereka bisa, tentu Indonesia juga bisa berkaca untuk melakukan hal yang sama. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah kemudian hal yang ingin kita harapkan dari kebijakan penangkapan ikan terukur, tadi filosofinya sudah kita tetapkan, kemudian dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang kita harapkan ini adalah kita ingin mewujudkan titik manfaat yang optimum dan berkelanjutan, baik itu bagi sumber daya ikan dan lingkungannya agar tetap berkelanjutan, kemudian bagi pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya agar kesejahteraannya terus meningkat, dan kemudian bagi penerima negara agar negara bisa menjamin sisi keadilan dan distribusi kemanfaatan dari sumber daya yang dieksploitasi. Lanjut. Kemudian secara teorinya juga kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, jadi sangat similar dengan apa yang terjadi di Indonesia, jadi bahwa di awal kemerdekaan kita menganut kebijakan open access ketika sumber daya ikan masih berlimpah, kemudian tekanan terhadap sumber daya ikan belumlah seperti sekarang sehingga masyarakat bebas melakukan usaha penangkapan ikan tanpa adanya pengaturan melalui perizinan. Kemudian setelah itu ketika tekanan terhadap sumber daya ikan ini semakin tinggi, ya maka mulai diregulasi dengan mekanisme input control. Pemerintah mengeluarkan izin untuk usaha penangkapan ikan dan hanya pelaku usaha yang diberikan izin yang boleh menangkap. Kemudian setelah itu, saat ini setelah kita melakukan berbagai evaluasi dengan ragam permasalahan yang kita analisis seperti yang tadi kami sampaikan, maka kita mulai memasuki rezim penangkapan ikan terukur, yaitu penangkapan ikan berbasis kuota, ya, di mana aspek utamanya adalah biologi, ekonomi, dengan tetap mengharusutamakan aspek sosial. Lanjut. Nah kemudian terkait dengan kronologis dari PP ini sendiri, ya, PP ini sudah berevolusi sangat panjang Bapak Ibu sekalian, ya, di akhir 2021 sudah didiskusikan, kemudian di awal 2022 semakin mendalam didiskusikan, dan menjelang pertengahan 2022 kita mulai mengusulkan izin prakarsa kepada Bapak Presiden dan seterusnya sampai kemudian
PP 11 tahun 2023 ini diundangkan per 6 Maret 2023. Di prosesnya sangat panjang. Kenapa demikian? Karena kita ingin menampung sebesar-besarnya masukan dari Bapak Ibu sekalian, aspirasi dari Bapak Ibu sekalian yang sangat beragam, sehingga yang ditetapkan melalui PP 11 2023 ini adalah versi yang sudah dievaluasi dan diedit berulang-ulang atas masukan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai ilustrasi mengapa kebijakan penangkapan ikan terukur ini kita sepakati bersama dan kemudian diimplementasikan ke dalam PP 11 tahun 2023. Terima kasih Pak Mer. Terima kasih Pak Ukon. Kita berikan aplaus untuk Pak Ukon. Bapak Ibu sekalian, Pak Ukon tadi menyampaikan bagaimana transformasi menuju penangkapan ikan terukur. Tentunya kita bisa melihat realitas perikanan tangkap saat ini, kemudian adanya semangat bersama untuk adanya perubahan dalam tata kelola, dan tadi disampaikan kunci sukses untuk mewujudkan transformasi. Dan Bapak Ibu semua hadir di sini adalah dalam rangka kita lakukan sinergi. Dan tentunya filosofi penangkapan ikan terukur bersama dengan rangkaian evolusi kebijakan yang mengalami banyak perbaikan-perbaikan sehingga menghadirkan PP 11 tahun 2023. Nah, secara rinci PP 11 tahun 2023 kami mohon kesediaan Ibu Kepala Biro Hukum untuk pemaparan tentang PP 11 tahun 2023. Kami persilakan. Terima kasih Pak Calon Doktor Mahrus Min. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia dan kami cintai. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya karena acara ini tidak akan berhasil tanpa ada partisipasi dari kita semuanya. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan evolusi dari pengelolaan perikanan dari masa ke masa dan sampai dengan hari ini kita sampai kepada pengelolaan perikanan yang kita namakan penangkapan ikan terukur. Dan dari ide besar itu filosofi yang sudah kita bangun ya Pak Ukon ya, alhamdulillah sudah ada bukti permulaan untuk realisasi, yaitu dengan hadirnya PP nomor 11 tahun 2023, yaitu mengenai penangkapan ikan terukur yang diundangkan Bapak Ibu pada tanggal 6 Maret 2023. Jadi tadi Pak Ukon sudah menyampaikan sejak tahun 2021 sudah kita mulai ya Pak diskusinya yang panjang dan dengan berbagai pihak dan akhirnya tahun 2023 membuahkan hasil dengan tanda tanganinya oleh Pak Presiden dan diundangkan. Bapak Ibu sekalian tentunya peraturan pemerintah ini belum implementasi ya, belum operasional meskipun memang sudah berlaku. Karena di dalam PP ini masih memandatkan beberapa regulasi turunannya untuk pelaksanaannya. Nah itu nanti akan Bapak Ibu dan kita sama-sama simak di sesi kedua. Nah tentunya sebelum sampai sesi 2, maka kita semua harus berpandangan yang sama. Karena sesi 2 adalah tindak lanjut dari sesi 1. Jadi kami berharap saran, masukan, tanggapan yang akan Bapak Ibu sampaikan di sesi kedua tidak bisa lari dari sesi pertama, khususnya terkait dengan PP 11. Jadi kalau yang sudah diatur di PP 11, kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu, karena itulah yang sudah berlaku. Nah sekarang sesi 2 kita akan membahas bagaimana apa yang sudah dituangkan di PP 11, Bapak Ibu bisa implementasi di rancangan peraturan menterinya. Dan ini juga di dalam PP 11 Bapak Ibu ada beberapa mandat. Kami mencatat ada sekitar 7 atau 8 mandatori, tapi kita tidak akan menyusun satu persatu permennya. Nah dari beberapa mandatori itu, untuk yang level peraturan menteri akan kita jadikan satu. Untuk yang keputusan menteri tentunya akan terpisah. Gitu. Nah sekarang mari kita sama-sama membuka atau dalam hal ini kami sharing Bapak Ibu, mungkin kalau membaca sendiri-sendiri itu agak malas ya atau mungkin agak perlu diskusi. Nah disinilah forum kita akan saling menyamakan persepsi.
Bapak Ibu sekalian, PP 11 tahun 2023 ini tentang penangkapan ikan terukur bukan satu-satunya PP yang bisa berdikari, berjalan sendiri. Sebetulnya PP ini adalah melengkapi Bapak Ibu terhadap PP yang sudah ada sebelumnya, yaitu PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Di dalam PP 5 tahun 2021, di sana perizinan berusahanya belum mengenali kuota dan atau zona. Bapak Ibu ya. Nah, disinilah dengan PP 11 ini kita kenali ada zona dan kuota. Karena itulah pembeda dari penangkapan ikan berbasis PP 5 dengan penangkapan ikan berbasis PP 11 gitu ya. Nah, bedanya di situ. Jadi di PP 11 kita kenali. Kemudian juga ada pengaturan-pengaturan mengenai penyelenggaraan pelabuhan, misalkan ya Bapak Ibu di PP 27 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Nah, khusus mengenai penyelenggaraan pelabuhan pangkalan ini juga nanti akan ada perbedaan dengan PP 27 2021. Sehingga disinilah nanti saling melengkapi antara PP 5, PP 27 dan PP 11. Jadi kita tidak bisa hanya membaca PP 11 tanpa membaca PP 5 atau PP 27 Bapak Ibu. Karena itu tetap berlaku. Nah, sepanjang peraturan atau ketentuan di PP 11 yang sudah tidak lagi sesuai dengan PP 5 dan PP 27 itu kita sesuaikan. Jadi yang di PP 5 kita cabut. Ketentuan di PP 5 dan ketentuan di PP 27 yang tidak lagi relevan atau tidak lagi sesuai dengan PP 11 kita cabut. Supaya nanti tidak membingungkan kita semua, baik pemerintah yang melaksanakan, pelaku usaha yang juga mengimplementasikan. Jadi tidak ada dualisme pengaturan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi ini adalah PP yang bersama-sama diberlakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, di PP 11 ini terkait dengan penangkapan ikan terukur ada beberapa nomenklatur atau definisi yang baru. Ini slide-nya enggak jalan ya? Bahan tayangannya di siapa? Ya boleh ke slide nomor 3, maaf. Sepertinya salah, Mas Yoga, tolong dibantu. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu tayangan siap. Jadi kembali lagi di dalam PP 11 ada beberapa nomenklatur atau penyebutan yang baru kita kenali di PP 11. Sehingga itu perlu kita definisikan. Ini juga penting buat kita sama-sama menyamakan persepsi. Jadi penangkapan ikan terukur itu apa sebetulnya Bapak Ibu sekalian? Di pasal 1 PP 11 dinyatakan bahwa penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional dilakukan di zona penangkapan ikan terukur berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi sebetulnya heavy dari penangkapan ikan terukur adalah ujungnya dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita perlu mereform beberapa kebijakan kita sebelumnya dengan hadirnya PP 11 ini. Nah, zona penangkapan ikan terukur itu sebetulnya adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur. Nah, sebetulnya kita semua sudah kenal ya mengenai BPN RI yang dibagi menjadi 11. Nah, 11 BPN RI itu sekarang kita kelompokkan ke dalam 6 zona penangkapan ikan terukur. Jadi sebetulnya zona ini bukan hal yang baru karena pembentuknya juga BPN RI. Cuma tadi dikelompokkan sesuai dengan sumber daya ikannya dan karakteristiknya di wilayah tersebut. Nah sebetulnya apa itu kuota penangkapan ikan terukur? Karena ini adalah daging dari PP 11 Bapak Ibu. Kuota penangkapan ikan ini adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan penangkapan ikan terukur. Jadi nanti semua yang memanfaatkan melakukan penangkapan ikan itu dibatasi dengan kuota.
batas maksimal yang boleh dia tangkap. Nah, kemudian satu lagi kita kenali adanya nelayan lokal di sini Bapak Ibu. Kalau kemarin dengan undang-undang pemberdayaan nelayan kita cuma kenal ada nelayan kecil, nelayan buruh, nelayan pemilik, ya. Nah, ini kita kenali ada nelayan lokal. Siapa itu Bapak Ibu? Mereka adalah nelayan yang berdomisili pada provinsi di zona penangkapan ikan terukur sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili bagi yang belum punya KTP. Atau juga domisili usaha apabila dia berupa badan usaha. Serta melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 mil. Dan diukur dari garis pantai ke arah laut, lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Jadi kita bisa bilang dia nelayan lokal pada saat memang dia adalah domisili di Jawa. Nelayan domisili di Jawa menangkap ikan di luar Jawa, kita tidak bisa lagi bilang dia adalah nelayan lokal. Kenapa ini kita perlu atur? Karena nanti ada pembagian kuota bagi nelayan lokal. Ibu, dan ini justru yang penting buat kita yang harus kita jaga, kita lindungi hak-haknya nelayan lokal. Ya, berikutnya, ya ini bagian zona yang tadi sudah kami sampaikan, bagi menjadi 6 zona. Berikutnya, nah di dalam penangkapan ikan terukur ini, Bapak Ibu, nanti Menteri juga akan menetapkan daerah penangkapan ikan terbatas. Jadi ada daerah penangkapan ikan yang umum, tapi ada daerah penangkapan ikan yang terbatas. Siapa dia adalah di lokasi tertentu Bapak Ibu sekalian, boleh menangkap tapi dengan persyaratan tertentu. Kalau kita tahu saat ini ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26 tahun 2020. Itu pun merupakan salah satu dari penetapan penangkapan ikan terbatas. Di mana di permen tersebut dilarang menangkap ikan madidihang di daerah pemijahan dan daerah bertelur. Itu ya, di wilayah WPN RI 714 pada bulan Oktober sampai Desember. Jadi ada pembatasan ikan yang ditangkap dan juga pada pembatasan di waktu-waktu tertentu. Nah nanti Bapak Ibu di era penangkapan ikan terukur ini kita harapkan ada lagi kita tetapkan Pak Okon ya. Daerah-daerah penangkapan, daerah-daerah terbatas tadi itu kita tetapkan. Ya, selain juga mungkin daerah wilayah konservasi itu pun sebetulnya dilakukan penangkapan ikan tapi terbatas. Sebagaimana diketahui di daerah konservasi, di zona inti tidak boleh menangkap ikan sama sekali. Tapi di zona pemanfaatannya masih dimungkinkan menangkap dengan pembatasan-pembatasan. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari tempat atau wilayah daerah penangkapan ikan terbatas. Nah Bapak Ibu sekalian tadi sudah kami sampaikan bahwa kuota itu adalah daging dari kebijakan baru ini. Nanti atau dengan PP 11 ini sudah kita bagi kuota menjadi 3 bagian. Tadi kuota untuk nelayan lokal berarti dia adanya di sampai dengan 12 mil. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada kuota industri. Kuota industri ini di atas 12 mil. Yang notabene adalah kewenangan pusat. Yang kuota nelayan lokal ini adalah kewenangan daerah. Kemudian ada lagi Bapak yaitu kuota non komersil, di mana kita mengetahui sekarang sudah berlangsung ada yang namanya penangkapan ikan, tapi bukan untuk tujuan komersil, yaitu untuk pendidikan, pelatihan, riset, dan kegiatan ilmiah lainnya. Itu juga harus kita kasih kuota Bapak Ibu, karena nanti juga ada sumber daya ikan yang diambil dari kegiatan tersebut, sehingga harus kita berikan kuota. Nah, penghitungan kuota itu berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia, kemudian mempertimbangkan juga tingkat pemanfaatan sumber daya ikannya dan juga jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan. Itu menjadi dasar nanti perhitungan kuotanya. Nah Bapak Ibu sekalian bagaimana kita memanfaatkan masing-masing kuota itu? Tadi ada 3 kuota. Nah untuk kuota industri Bapak Ibu, yang bisa memanfaatkan adalah orang perseorangan dan
badan usaha berbadan hukum. Jadi kalau dia badan usaha harus berbadan hukum. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk orang perseorangan berupa nelayan kecil diutamakan tergolong tergabung dalam koperasi. Jadi ada bahasa diutamakan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah untuk mendorong supaya nelayan-nelayan kecil kita itu bisa meningkat kapasitasnya melalui koperasi. Karena kalau kita langsung memberikan kepada nelayan kecil tentunya agak jauh rentang kendalinya. Sehingga kita pingin itu tergabung dalam koperasi dan nanti pemberiannya pun dikoordinasikan. Kemudian untuk badan usaha yang berbadan hukum, bagi yang memanfaatkan di zona 1, 2, 3, dan 4, itu dia bisa PMDN, bisa PMA. Untuk badan usaha yang berbadan hukum. Nah, namun untuk yang di zona 5 dan 6, itu hanya PMDN. Tidak dibuka untuk PMA. Itu untuk yang memanfaatkan kuota industri. Dan untuk badan usahanya itu sendiri yang berbadan hukum adalah kita tentukan dia berupa PT dan koperasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian siapa yang bisa memanfaatkan kuota nelayan lokal? Dia adalah orang perseorangan dan badan usaha berbadan hukum. Untuk orang perseorangan sama Bapak Ibu seperti tadi ya, untuk apabila dia nelayan kecil maka kita utamakan dia tergabung dalam koperasi. Nah, untuk perusahaan berbadan hukum itu berupa PMDN. Jadi Bapak Ibu misalkan nanti tadi di zona 1 dan 2 ya, kan kita tadi bilang bahwa dibuka untuk PMDN dan PMA. Tapi kalau dia sampai dengan 12 mil hanya boleh PMDN. Itu Bapak Ibu. Untuk nelayan lokal kan tadi 12 mil ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita tahu bahwa zona itu kan bisa jadi melingkupi ya Bapak Ibu sampai dari mulai 12 mil sampai dengan di atas 12 mil. Tapi pada saat dia sampai dengan 12 mil maka dia adalah pemanfaat kuota nelayan lokal. Nah itu hanya boleh PMDN. Kalau PMA harus ke atas Pak, pakai kuota industri. Ya, apabila dia di zona 1 sampai dengan 4. Kemudian untuk kuota non komersil ini juga sudah kita atur sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian. Pertama, untuk pemanfaat kuota non komersil ini bukan menggunakan rezim perizinan. Sebagaimana tadi pengguna kuota nelayan lokal dan kuota industri. Dia harus berperizinan berusaha. Tapi untuk yang memanfaatkan kuota non komersil, dia bukan berperizinan berusaha. Tapi dia perlu mendapatkan persetujuan. Baik menteri maupun gubernur sesuai dengan wilayahnya. Nah siapa-siapa itu Bapak Ibu yang bisa memanfaatkan kuota non komersil adalah ini kuota untuk setiap orang pemerintah pusat, Pemda yang melakukan kegiatan dalam rangka diklat, penelitian ilmiah lain atau kesenangan dan wisata. Jadi di sini pemerintah juga bisa menjadi subjek di sini. Karena pemerintah yang punya sekolah misalkan ya, atau punya lembaga riset dan seterusnya ya, daerah itu bisa menggunakan ini. Nah, berlakunya itu sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini kita sudah atur di peraturan menteri tersendiri mengenai penangkapan ikan untuk tujuan non komersil. Ya, lanjut. Tadi kewenangannya sudah sesuai dengan itunya ya Bapak Ibu, dengan wilayahnya. Ya, selanjutnya ini secara garis besar Bapak Ibu pemanfaatan kuota ini dia akan berlaku 1 tahun musim penangkapan. Jadi nanti setiap pemilik kuota dia akan memanfaatkannya pada 1 periode musim penangkapan, yaitu 1 tahun Bapak Ibu. Kemudian kuota industri dan kuota nelayan lokal harus memenuhi perizinan berusaha. Di mana ketentuan perizinan berusaha ada di PP 5 2021. Jadi tadi kita tidak boleh lepas dari PP 5. Kemudian untuk kuota non komersil juga wajib memenuhi persetujuan, bukan perizinan. Jadi di sini Bapak Ibu tidak akan diminta izin usaha. Gitu.
Tapi kalau dia penelitian akan diminta izin penelitiannya dari BRIN sekarang. Gitu. Setelah BRIN mengeluarkan izin penelitiannya, baru kita kasih kuota. Itu tidak dibalik, gitu ya. Nah, memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi juga dipenuhi Bapak Ibu sesuai dengan di kementerian atau lembaga yang memang berwenang dalam hal ini. Jadi kita hanya memberikan kuota, bagaimana izin-izinnya ikut Bapak tetap ke tempat lain sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu. Nah, untuk pemanfaatan setiap kuota dikenakan pungutan PNBP atau retribusi kecuali nelayan kecil. Karena nelayan kecil by law di Undang-Undang Perikanan kan sudah bebas pungutan, jadi kita tidak boleh memungut. Nah, ini ada pungutan PNBP kalau dia berizin pusat di atas 12 mil. Tapi kalau dia berizinnya di daerah, di gubernur, dia membayar retribusi. Itu pun sepanjang pemerintah daerahnya memandatkan retribusi. Karena kita tahu tidak semua daerah memungut. Dan apalagi dengan adanya undang-undang terbaru Bapak Ibu, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Negara nomor 1 tahun 2022 ya kalau nggak salah, atau 2022, itu sekarang daerah tidak lagi bisa memungut retribusi dari perizinan perikanan. Tapi masih mendapat relaksasi bagi daerah yang memungut atau punya perda untuk memungut, masih dimungkinkan untuk memungut sampai dengan 2 tahun kemudian, yaitu 2024. Jadi nanti 2024 tidak ada lagi retribusi untuk perizinan di bidang perikanan. Itu bunyi undang-undang. Nah, jadi di PP ini kita masih bilang atau ya Pak Ukon, karena memang masih ada yang boleh memberlakukan sampai dengan tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ketentuan mengenai PP 11 ini, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan hanya mengatur mengenai kuota dan zona dan juga pelabuhan pangkalannya seperti apa. Tapi untuk bagaimana operasional kapal, Bapak Ibu ya, tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada. Itu baik di PP 5 maupun Permen 17 mengenai penempatan alat tangkap ikan dan kapalnya di mana. Itu tetap harus tunduk Bapak Ibu. Nah, untuk di era penangkapan ikan terukur ini juga nanti pengadaan kapalnya itu bisa baru atau tidak baru, kemudian bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan untuk dari penangkapan ikan masih sama Bapak Ibu sesuai dengan kewenangan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah ya Bapak Ibu. Kita tidak menganulir kewenangan daerah dalam hal ini. Kemudian nelayan kecil ini juga dapat diberikan di atas 12 mil. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kita yang mengelola kuota industri maupun yang mengelola kuota nelayan lokal harus mencadangkan juga kuota untuk nelayan kecil. Karena apa? Nelayan kecil oleh undang-undang diberikan kebebasan untuk mengoperasikan kapal di seluruh PPRI. Jadi bisa jadi nanti ada nelayan kecil yang di atas 12 mil, ada nelayan kecil yang sampai dengan 12 mil. Sehingga untuk kuota nelayan kecil ini adalah dia ada di mana-mana sebetulnya. Nah ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang melindungi keberlangsungan kegiatan untuk nelayan kecil. Nah, mengenai kewajiban alat tangkap, terus memasang transmitter, dan itu seterusnya itu tetap berlaku. Nah, namun demikian Bapak Ibu, dengan PP 11 ini ada perluasan untuk kewajiban pemasangan transmitter atau VMS. Dari yang semula hanya izin pusat, sekarang kapal-kapal izin daerah juga wajib memasang VMS. Kenapa? Ini karena bagian dari penangkapan ikan terukur tadi. Kalau penangkapan terukur ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pusat, tapi juga daerah harus melaksanakan karena ikan itu kan beruaya ya. Tidak ada ikan gubernur, tidak ada ikan menteri. Itu semua ikan itu bermoving. Jadi kalau kita ngukur, daerah tidak ngukur ya sama saja nanti nggak ada impactnya kan gitu. Nah, memastikan bahwa ini berjalan adalah melalui salah satunya pemasangan VMS. Itu bahwa dia menangkap di tempatnya, bahwa dia menangkap sesuai dengan ketentuan, nggak boleh alih muatan, ya kan, nggak boleh nyebrang, nggak boleh
nggak boleh nggak boleh dia mendaratkan ikan di luar dari pelabuhan pangkalan yang sudah ditentukan dan seterusnya. Untuk memastikan itu salah satunya adalah kita melalui VMS. Dan VMS ini nanti terkoneksi dengan yang namanya command center yang ada di KKP Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga harus diberlakukan. Kemudian nah ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelabuhan pangkalan ini pun ada pengaturan kembali Bapak Ibu sekalian di era penangkapan ikan terukur ini. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian untuk pelabuhan pangkalan diberikan 5 yaitu 4+1. Satunya adalah domisili. Tapi sekarang domisili tidak ada lagi. Karena semua penangkapan ikan harus dilandingkan di pelabuhan pangkalan yang sama dengan zona penangkapan ikannya. Kalau Bapak Ibu menangkap di zona 1 maka Bapak Ibu hanya boleh mendaratkan ikannya di zona 1. Di pelabuhan pangkalan zona 1. Tidak boleh kemana-mana. Tapi memang masih ada kemungkinan-kemungkinan yang kita antisipasi Bapak Ibu sekalian. Misalkan pada saat belum ada pelabuhannya yang siap ya kita bisa di pelabuhan pangkalan yang di zona yang terdekat misalkan gitu. Atau misalkan dalam emergency ya tidak bisa mendarat di pelabuhan yang sudah ditentukan itu masih dimungkinkan. Tapi ada langkah-langkah dan proses yang kita atur. Itu. Jadi Bapak Ibu dengan PP 11 pelabuhan pangkalan adalah 5 bukan 4+1. Secara total sama tapi secara filosofi berbeda. Bapak ya secara 5 itu semuanya ada di zona. Nah jadi kalau ada sekarang pelaku usaha berdomisili di Jawa kemudian dia beroperasi kapalnya di Ambon gitu ya. Ya saatnya memilih. Bapak mau menangkap ikan sesuai domisili Bapak atau mau menangkap ikan tetap di Ambon. Gitu ya. Karena bisa dikaji lebih lanjut. Memilihnya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita tentukan seperti ini? Karena tadi itu penangkapan ikan terukur ini untuk pemerataan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini seolah-olah hanya Jawa saja tuh. Di tempat lain ikannya diambil tapi yang kaya Jawa. Di Maluku diambil yang kaya Jawa juga. Nah ini kita pastikan bahwa di sana juga di tempat ikan itu diambil juga punya nilai, punya value added ya dari sisi perekonomiannya. Juga tumbuh di sana. Begitu. Nah untuk memastikan bahwa juga pertumbuhan itu terjadi di sana kita buat beberapa kebijakan regulasi untuk memastikan itu. Nah untuk pelabuhan pangkalan kapal pengangkut juga kurang lebih sama Bapak Ibu. Tapi memang nanti begini Bapak Ibu terkait dengan kapal angkut ini kaitannya dengan alih muatan juga. Begitu ya. Karena dengan PP 11 alih muatan masih dimungkinkan Bapak Ibu tapi ada persyaratan. Pertama antara kapal angkut dan kapal penangkapnya satu siup dalam satu kesatuan usaha. Kedua, hanya boleh dilakukan oleh kapal penangkap yang alat tangkapnya adalah rawe tuna dan pancing ulur tuna. Di luar 2 alat tangkap itu Bapak Ibu tidak boleh alih muatan. Nah, jadi nanti diatur untuk kapal penangkap ikan dan kapal angkutnya harus mendarat di pelabuhan yang sama, pelabuhan pangkalannya. Itu juga untuk memudahkan pengawasannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ketentuan mengenai pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat ya. Nah nanti pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat yang kita tetapkan sebagai pelabuhan pangkalan itu Bapak Ibu bisa jadi dia pelabuhan perikanan milik pusat dan atau daerah ya UPT-UPTD. Bisa jadi dia pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang kita sering kenali sebagai pelabuhan perikanan swasta. Dan satu juga pelabuhan umum itu juga bisa ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan Bapak Ibu sekalian. Nah untuk pelabuhan perikanan swasta tentunya ketentuan berlaku Bapak Ibu ya. Dia tidak juga 100% sesuai dengan ketentuan mereka, tapi juga mereka harus comply dengan ketentuan kita.
Nah, kemudian juga Bapak Ibu dengan PP 11 ini juga ada pengaturan kembali terkait dengan awak kapal perikanan ini Bapak Ibu. Jadi awak kapal perikanan ini terdiri dari nahkoda, fishing master, anak buah kapal dan perwira. Untuk nahkoda, perwira dan ABK wajib warga negara Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Kemudian untuk fishing master ini sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Ini masih dimungkinkan untuk bukan WNI tapi dia tunduk kepada ketentuan Dinaker, ya tenaga kerjaan. Kemudian untuk ABK ini diutamakan berdomisili sesuai dengan zona PIT berdasarkan KTP. Jadi para pelaku usaha kita dorong untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di situ. Tadi salah satu untuk memberikan pemerataan perekonomian. Tapi ini diutamakan Bapak Ibu sekalian ya, tidak wajib. Pada saat memang tidak tersedia atau kurang tersedia masih boleh. Karena kita tahu di sini informasinya juga enggak mudah mencari ABK. Gitu. Nah, tadi Bapak Ibu mengenai alih muatan juga sudah sempat kami next ya. Nah ini sudah sempat kami singgung tadi, alih muatan boleh tapi terbatas. Kemudian terkait dengan pengangkutan ikan hasil tangkapan, jadi masih dimungkinkan antar pelabuhan untuk tujuan di dalam dan atau luar zona. Kemudian bisa berupa kapal kargo berpendingin berbendera Indonesia. Untuk pengangkutan pelabuhan pangkalan ke pelabuhan negara tujuan, ini adalah kapal kargo berpendingin berbendera Indonesia atau berbendera asing. Dan juga pengangkutan ikan ini bisa melalui darat dan udara, tapi kita tidak atur di sini ya, karena sudah ada regulasi yang mengaturnya. Namun demikian tetap Bapak Ibu semua tetap berperizinan berusaha. Nah, jadi Bapak Ibu tadi mungkin ada yang terlewat, sudah kami sampaikan bahwa semua ikan yang ditangkap di zona tersebut harus didaratkan di pelabuhan pangkalan di zona tersebut, ya Bapak Ibu. Nah nanti kalau misalkan dia mau diangkut ke tempat lain itu dimungkinkan. Ya sepanjang sudah melakukan penanganan, pengolahan dan atau pengemasan. Nah ini juga salah satu bagian untuk memastikan bahwa di situ ada kegiatan perekonomian Bapak Ibu. Setelah diolah, dikemas atau ditangani ya, itu yang boleh dipindahkan, didistribusikan ke tempat yang lain. Kemana saja nah itu bebas namun tetap berperizinan berusaha dan ketentuan berlaku. Nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan sanksi administratif ini juga diatur di PP 11 ya untuk pelanggaran ketentuan zona, pelanggaran ketentuan DPI, pelanggaran ketentuan kuota penangkapan ikan dan seterusnya. Ini ada sanksi administratifnya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sanksinya diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Mungkin sekarang Bapak Ibu kita sudah punya peraturan menteri nomor 31 Jungto 26 itu tentang sanksi. Nah, bisa dikonfirmasi di sana Bapak Ibu sekalian. Itu juga PP sanksi, permen sanksi itu juga merupakan permen turunan dari PP 5. Karena PP 5 juga memandatkan ketentuan sanksi diatur dalam peraturan menteri. Itulah lahir Permen 31. Jadi Bapak Ibu juga pasti lihat itu di sana, gitu ya. Nah, kalau mengenai kuota kan mungkin juga baru ya. Kuota tuh belum muncul tuh di nomenklatur di Permen 31 karena kan memang belum ke sana. Nah, itu mungkin dia bisa masuk ke dalam persyaratan perizinan berusaha. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jenis sanksi yang ada di PP 11 ini sama persis dengan yang di PP 5 Bapak Ibu dan ketentuan lebih lanjutnya ada di permen tadi, permen sanksi. Nah berikutnya adalah mengenai ketentuan peralihan. Di sini Bapak Ibu adalah bagian yang penting nih Bapak Ibu. Ketentuan peralihan ini adalah untuk memberikan status untuk segala hal yang sudah ada sebelum PP ini bagaimana nih. Nah untuk SIUP yang berlaku sebelum PP ini masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya SIUP berdasarkan ketentuan PP ini. Jadi nanti Bapak Ibu tetap akan ada SIUP berdasarkan PP ini Bapak Ibu sekalian.
Tentunya yang sekarang alokasi nanti ada kuota dan seterusnya ya Pak Ukon ya. Nah kemudian setiap orang yang telah memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang dulu kita kenal SIPI dan SIKPI Bapak Ibu. Nah itu masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau perizinan yang baru ya berdasarkan ketentuan PP ini. Jadi nanti setelah peraturan menterinya berlaku Bapak Ibu semua akan diperbaharui baik SIUP-nya, SIPI dan atau SIPI-nya. Dan untuk nelayan kecil tetap dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum berlakunya PP ini. Sampai dengan pemberian kuota penangkapan ikan berdasarkan ketentuan PP ini. Jadi kalau tadi distribusi kuotanya belum, bukan berarti stop kegiatan. Tetap bisa berlangsung silakan sampai dengan nanti ada pemberian kuota. Dan untuk kapal perikanan yang berperizinan berusaha atau bersetujuan, kan tadi ada yang untuk menangkap ikan komersil, ada untuk menangkap ikan non komersil, itu diterbitkan oleh gubernur dan belum memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmitter, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 PP ini, diberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban pemasangan transmitter paling lama 1 tahun sejak PP ini diundangkan. Jadi hari ini belum. Bagi kapal daerah yang belum bertransmitter masih boleh Bapak Ibu. Tapi nanti tanggal 6 Maret 2024 sudah harus bertransmitter. Itu. Nah ini kita beri waktu kelonggaran 1 tahun untuk mempersiapkan. Karena kami tahu ini pasti ada effort untuk pemasangan transmitter. Nah terakhir adalah ketentuan penutup Bapak Ibu yang tadi sudah kami sampaikan bahwa beberapa ketentuan penutup ini berisi pemberlakuan. Jadi PP ini sebenarnya berlaku saat diundangkan yaitu 6 Maret 2023. Tapi belum operasional karena peraturan menteri turunannya belum lahir. Dan untuk ketentuan-ketentuan di PP 5, PP 27, karena ini sama-sama PP Bapak Ibu, supaya tidak menimbulkan dualisme pengaturan yang sudah tidak lagi sesuai dengan PP 11 kita cabut. Gitu. Jadi ini PP 11 dan PP 5 dan PP 27 insya Allah sudah harmonis, tidak ada pertentangan satu sama lain. Mungkin itu Bapak Ibu informasi terkait dengan PP 11 2023, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diskusi di sesi siang nanti. Terima kasih kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Ibu Evin, kita berikan aplaus untuk Ibu Kepala Biro Hukum. Baik Bapak Ibu sekalian, pokok-pokok materi pengaturan dalam PP 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur telah disampaikan. Tentunya kita masuk ke sesi penanggap, mohon dalam hal ini kesediaan Prof. Lasara bersama Pak Dr. Sugeng untuk bisa menanggapi secara berurutan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ukon dan Ibu Evin. Kepada Prof. Lasara kami persilahkan. Panitia mic-nya boleh di... Oke, baik. Makasih Pak. Di depan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Staf Khusus Kementerian, Ibu Bapak narasumber, Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, Bapak-Bapak Kepala Dinas. Perkenankan saya memberikan beberapa catatan penting yang berkaitan dengan mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 ini penting kita laksanakan. Saya bercerita sedikit dulu tentang pengalaman kami. Ketika tahun 70-an, sumber daya perikanan kita khususnya di Laut Banda sana yang landing di daerah sekitar Sulawesi Tenggara sana, itu kadang-kadang tidak punya harga. Begitu banyaknya hasil tangkapan nelayan kecil, ya sehingga tidak punya harga pada saat itu.
dan beberapa kapal dari Jepang menangkap di beberapa perairan kita, di fishing ground kita pada saat itu. Dan akhirnya setelah memasuki pada tahun 80, pengalaman yang kita lihat dari hasil tangkapan nelayan kecil pada saat itu, tiba-tiba beberapa jenis ikan komersil yang punya nilai ekonomi itu hilang. Cumi-cumi, ikan tuna yang awalnya cukup besar menjadi baby semua, terus beberapa ikan demersal hilang semua. Dan saat itu kita belum terlalu menaruh perhatian serius untuk bagaimana mengendalikan atau mengelola penangkapan ikan ini. Dalam perjalanannya lebih lanjut, tidak hanya karena tingkat eksploitasi yang begitu tinggi, tapi ternyata penggunaan alat-alat tangkap kita yang ilegal begitu, ya, mulai dari penggunaan troll, penggunaan bahan-bahan potas, racun dan lain sebagainya. Di samping itu juga terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang mempunyai kekayaan terumbu karang yang masuk dalam segitiga karang dunia. Sekarang ini posisinya menurut saya mengalami ancaman yang cukup serius. Keadaan demikian disebabkan oleh berbagai macam, salah satunya adalah tindakan penangkapan ikan. Di era tahun 2000-an, 1990 sampai 2000-an, kondisi tersebut semakin terasa. Ya, saya saat itu selalu menyampaikan kepada siapa saja, mencoba untuk roadshow kepada bupati, gubernur bahkan, kepala Bapeda, untuk mengajak, ayo mari kita mengambil tindakan untuk mengendalikan penangkapan ikan yang modelnya sangat brutal ini. Salah satu yang kita bisa lihat adalah penangkapan rajungan. Penangkapan rajungan, fishing ground rajungan di Indonesia ini kalau kita lihat contoh ya, selain jenis-jenis yang lain, itu adalah nomor 3 di Indonesia. Ya, dan karena kekhawatiran itu, maka kita mencoba untuk melakukan studi-studi yang berkepanjangan, ya, sehingga kita melahirkan satu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang tentang penangkapan rajungan yang berukuran kecil dan buried females. Tapi Bapak Ibu semua yang hadir dalam forum ini, siapa tantangan kita pada saat kita mencoba untuk merumuskan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengaturan penangkapan ini? Teman-teman kita yang selama ini menangkap sumber daya tersebut. Nelayan yang menangkap, yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya tersebut. Saya bahkan itu kadang-kadang dituduh bahwa saya ini profesor bohong. Karena mencoba untuk menyajikan data time series, mencoba untuk menyampaikan bahwa ini tidak bisa lagi karena data kita sudah menunjukkan overeksploitasi. Komnas Kadiskan hari itu saya dengan almarhum Pak Gofar sudah selalu membicarakan itu. Ya, bahwa ayo mari kita mengambil tindakan bahwa keadaan sumber daya kita sekarang ini semakin berbahaya. Dan ketika itu terjadi, maka yang akan merasakan dampaknya nelayan itu sendiri sebagai front line yang memanfaatkan sumber daya itu. Konyolnya lagi, teman-teman kita yang terlibat misalnya pengusaha juga seakan-akan turut memfasilitasi keadaan ini. Ya, turut memfasilitasi, maksud saya begini. Seandainya kita memahami bahwa semua peraturan-peraturan yang sudah disepakati, yang sudah ditandatangani oleh menteri atau peraturan pemerintah kita ikuti, maka seharusnya kalau misalnya tadi dilarang tidak boleh menangkap ukuran yang lebih kecil 10 cm, tidak boleh menangkap betina yang bertelur, gitu ya. Nelayan kadang-kadang menangkap, bahasanya begini Bu, saya harus tangkap Pak, karena nelayan sana juga kalau saya tidak tangkap dia yang akan tangkap. Nah sekarang bergeser Pak Bu. Ya, bergeser dia punya pernyataan bahwa masalahnya kami kalau nangkap ini juga ada pengusaha yang beli. Jadi bukan lagi bersaing sesama nelayan tapi ada yang memfasilitasi hal tersebut. Nah, saya senang sekali dengan Pak Yusuf tadi menyatakan bahwa mungkin hal ini perlu kita melakukan tindakan-tindakan perbaikan khususnya pengawasan agar semua teredukasi memahami apa sebetulnya yang menjadi konsen bagi kita dalam meningkatkan kemajuan bangsa ini khususnya di pada sumber daya perikanan. Saya jujur saja Bu, sejak dulu selalu saya mengatakan kepada mahasiswa saya bahwa kalau ingin Indonesia ini maju,
posisinya ada pada sumber daya perikanan dan kelautan. Ya, masa depan bangsa ini selalu saya katakan bahwa ada di sumber daya perikanan. Dan minggu lalu di Mercury Hotel kita mencoba untuk membahas dari seluruh provinsi, seluruh kepala dinas mencoba untuk presentasi tentang data potensi mereka, kapal mereka. Sebetulnya mengerikan sekali kekayaan bangsa ini kalau betul-betul kita ikuti. Yang menjadi persoalan bagi kita, kadang-kadang kita tidak patuh dengan aturan-aturan ini. Saya sudah baca peraturan menteri ini, ya, di sini ada 9 bab 28 pasal yang Ibu tadi sampaikan, ya, beberapa yang menjadi konsen bagi saya khususnya pada bab 2, bab 3 dan bab 4 serta bab 6. Di sana ada beberapa hal yang mungkin perlu kita simak secara bersama-sama agar betul-betul kita bisa wujudkan tujuan dari penerapan PP nomor 11 tahun 2023 ini, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini akan diikuti dengan peraturan Menteri Kelautan khusus untuk pelaksanaan peraturan ini. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan pada kita semua. Yang kedua, semangat kita untuk menerapkan peraturan Menteri nomor 11 tahun 2023 ini adalah tadi untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Selama ini kalau kita coba lihat, ini khususnya di WPP itu surat 4 ya, Pak. Apa yang kita lihat di sana? Tadi saya cerita sama Pak Sugeng. Pak Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu berkunjung ke Wakatobi, mencoba untuk meneropong wilayah Taman Nasional Wakatobi. Siapa yang menangkap ikan di wilayah tersebut? Itu adalah nelayan-nelayan yang berasal dari tempat lain. Sekarang kita sudah bicara tentang nelayan kecil dan nelayan lokal. Dan saya kira itu hanya bisa efektif kita wujudkan kalau umpamanya pengawasan dari kita sendiri. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah pengendalian diri orang yang melibatkan diri menangkap ikan sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu Kepala Biro tadi. Karena kadang-kadang para penangkap ini juga tidak mampu mengendalikan diri, sehingga walaupun bukan di wilayah zona tempat izinnya dia, mereka menangkap. Mereka mencoba untuk memanfaatkan kelemahan dari pemerintah lokal yang tidak punya fasilitas untuk pengawasan, ya, sehingga mereka menangkap. Kelihatan, tapi pasti mereka bilang ini kalau mau ditangkap pakai apa? Kapalnya nggak ada, senjata nggak mungkin dipakai, kan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang terjadi sekarang ini. Potensi perikanan di beberapa kawasan seperti misalnya di WPW ini semakin lama semakin berkurang. Sekarang mari kita lihat di peraturan pemerintah nomor ini. Kita sepakat semuanya minggu lalu bahwa, ya saya coba lihat ini beberapa catatan saya tentang minggu lalu, bahwa pengaturan penangkapan ikan terukur ini atau PIT ini tujuannya adalah untuk bagaimana menjaga kesinambungan atau keberlanjutan dari potensi sumber daya itu sendiri. Ya, dan yang paling penting juga di sana ada rasa keadilan. Setiap daerah provinsi di setiap WPP atau zona yang terbagi pada 6 zona tersebut. Di beberapa zona atau di beberapa WPP yang nilainya kadang-kadang masih tradisional, terpaksa mereka harus mengalah dan karena diintervensi dengan kehadiran nelayan-nelayan yang berasal dari WPP dan bahkan zona lain. Ya, apa yang terjadi? Itu akan terjadi konflik sosial. Kalau hanya konflik sosial yang terjadi, mungkin pemerintah akan mengambil alih untuk menanganinya. Tapi ketika mereka datang menggunakan teknologi yang lebih maju dan tidak terkendali serta tidak terawasi, maka potensi perikanan yang ada di tempat yang mereka datangi ini, sementara mereka berasal dari luar, ini pasti akan mengalami tekanan yang sangat besar. Konyolnya, hasil tangkapan mereka itu tidak di landing di daerah setempat. Sehingga apa yang terjadi? Data hasil tangkapan mereka itu tidak terrekord. Saya sebagai salah satu anggota Komnas Kajiskan, menjadi persoalan bagi kami ketika mencoba untuk mengadakan analisa pendugaan stok. Karena data yang kita kumpulkan itu, minta maaf, kita hanya mengandalkan hanya data-data dari BRSDM saja. Dan saya kira pengalaman kami selama ini, banyak sekali lokasi-lokasi yang menjadi fishing ground atau daerah penangkapan ikan, hasil tangkapannya itu tidak terrekord dengan bagus. Dan itu sudah bisa dipastikan data untuk menduga stok
sekaligus juga untuk menduga JTB, dan sekaligus juga untuk menduga tingkat eksploitasi, pasti bias. Implikasinya apa? PNBP yang kita targetkan itu tidak akan mungkin tepat. Yang mengkhawatirkan bagi kita semua, ketika semua data yang saya uraikan ini seperti tadi, tiba-tiba potensi sumber daya ikan kita sudah habis. Ya, mengapa? Karena kita hanya mengandalkan data yang ada di landing station. Sementara banyak sekali data yang terjadi di luar sana. Ada beberapa kasus, waktu itu Pak Arief ya. Izin Prof, mungkin waktunya. Waktu oke terima ya. kasih. Ya, saya mau ingin cerita sedikit saja. Ya, pada saat itu Pak Arief ini Kepala PPS Perikanan Samudra Kendari menemui saya, loh, tiap hari nelayan yang ada di tempat saya ngambil BBM bersubsidi. Ya, ketika mereka melaut, kembali selalu mereka melapor bahwa hasil tangkapan nggak ada. Tapi anehnya, besok mereka melaut lagi. Mengapa sampai terjadi demikian? Karena mereka menangkap ikan sebetulnya ada hasil tangkapan tapi dijual di tengah laut sana. Ya, dijual di tengah laut sana dan tidak terdata di PPS Kendari. Akhirnya pendugaan potensi sumber daya ikan di sekitar situ pasti keliru. Sekarang ini bukan lagi seperti itu, Bu. Yang terjadi, kebetulan saya dengan Pak Dirjen, saya selalu kirimkan foto-foto yang terjadi di beberapa daerah. Jadi, daerah-daerah terpencil seperti di Maluku Utara sana, yang ribuan pulau, yang susah sekali dijangkau, mereka itu menangkap ikan, kemudian datang para pembeli ikan dari daratan ini, membawa bahan bakar minyak, jual di situ, bahan bakar minyak, beli ikan, harga lebih tinggi, dan itu selanjutnya dibawa ke luar daerah. Tidak terdata di WPP atau zona tersebut. Ya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Minggu lalu kita sampaikan bahwa mungkin setiap provinsi mencoba untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang potensial untuk menjadi landing station, menjadi pangkalan, menjadi pelabuhan pangkalan. Atau yang kedua yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan itu sendiri harus dengan sebaik-baiknya. Salah satunya mungkin melalui yang Ibu sebut tadi dengan transmitter atau VMS. Ya, jangan seperti misalnya nelayan rajungan sudah disiapkan dia punya VMS, tapi setelah di tengah lautan mereka matikan semua sehingga tidak terdeteksi. Mohon maaf, terima kasih, sebetulnya masih banyak catatan saya yang bisa saya sampaikan ya dalam konteks bagaimana menerapkan PP nomor 11 tahun 2023 ini. Secara keseluruhan, bagi saya jika ini bisa diwujudkan dengan bagus, maka saya kira tujuan kita untuk menerapkan dalam rangka peningkatan pendapatan nasional kita itu bisa kita wujudkan dengan bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Lasara, Rektor Institut Teknologi Kelautan Buton. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus untuk Pak Prof. Lasara. Selanjutnya berkenan penanggap kedua, Pak Dr. Sugeng. Terima dari kasih. IPB. Terima kasih Pak Marus. Mohon izin Pak Ukon, Bu Evin, dan teman-teman sekalian Pak Dinas dan pengusaha. Saya mungkin nggak banyak ya memberikan masukan dari Pak Prof. Lasara sudah banyak. Jadi intinya apa yang tadi diungkapkan Pak Lasara, bagaimana untuk memecahkannya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi tadi Pak Ukon sudah sudah menggambarkan perjalanan sejarah KKP. Saya pikir sudah on the track, sudah bagus ya, sudah oke. Tinggal bagaimana kita nanti membangun sistemnya yang baik. Karena gini, ini menurut teori ya, mungkin prakteknya bisa beda. Menurut teori itu Pak Charles tahun 2002 itu bilang kalau membangun perikanan berkelanjutan itu harus sustain secara ekonomi. Artinya pengusahanya atau pelaku usahanya untung. Lalu harus sustain secara ekologi. Intinya ikannya tetap ada, lestari. Lalu masyarakatnya juga harus sustain, community sustainability. Nah artinya masyarakat sinergi, tidak terjadi konflik, tidak terjadi perebutan, fair, artinya fair itu bukan sama rata ya, tapi sesuai dengan porsinya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan ketiga sustainability itu, jadi mulai ekonomi, ekologi, dan community, perlu polisi ini kebijakan ya, kebijakan atau aturan. Nah inilah aturan yang harus kita bangun. Jadi aturan ini yang harus aturan yang berkelanjutan. Jadi peraturan pemerintah nomor 11 maupun nanti turunannya harus benar-benar bisa mengkaitkan tiga keberlanjutan tersebut, baik secara ekonominya, baik secara ekologinya, baik secara masyarakatnya. Jadi semuanya bisa menerima dengan nyaman, dengan harmoni gitu ya. Jadi tidak lagi
ada persepsi, ada anggapan yang berbeda gitu di antara stakeholder tersebut. Nah ini yang sebenarnya perlu harus dibangun. Ya artinya dengan kebijakan, dengan peraturan yang memang bisa diterima oleh semua pihak. Artinya buat para pelaku usaha itu tidak memberatkan dan tidak juga merugikan. Buat perikanannya itu sendiri juga tetap ada dan buat masyarakatnya juga bisa menerima manfaat. Disinilah kita untuk membangun tersebut. Nah tentunya untuk mewujudkan tersebut tadi juga bukan hanya DJPT-nya DJPT, perikanan tangkap hanya perikanan tangkap, tapi harus hulu hilir tuh. Bagaimana untuk mewujudkan penangkapan ikan terukur, nggak bisa hanya DJPT sendiri, harus juga perlu dukungan yang lain, baik di sektor pengolahannya, di sektor pemasarannya maupun nanti pengawasannya dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana seperti tadi, pendataan yang akurat. Sampai saat ini terus terang, ikan itu berlalu lintas atau berdagang itu tanpa seri ya, tanpa kode ya. Jadi kemana-mana risknya susah kita tuh. Tapi kalau kita ujungnya kita tangkap ya, ujungnya itu maksudnya kalau kayak Eropa dan Amerika bilang, ini ikannya legal atau tidak? Ada buktinya atau tidak? Kalau Eropa kan SHTI ya namanya ya. Nah mungkin kalau di pasar-pasar kita nantinya ya, enggak sekarang ya nantinya. Juga bahwa perdagangan ikan itu, si penjualnya itu atau pengolah ikannya itu punya bahwa dia beli ikan dari sumber yang jelas. Sehingga semuanya akan terlacak dengan bagus ya. Artinya semuanya juga bisa teridentifikasi sehingga datanya dapat lebih baik dan juga tentunya kaitannya dengan PNBP. Nah kaitannya dengan PNBP, di situ ada kuota industri clear. Nah kuota nelayan lokal ini kita cermati. Kenapa? Kuota nelayan lokal itu kan nggak ada kaitannya dengan PNBP Bu. Ya mudah-mudahan saya sebutnya salah. Karena kan itu kan ke daerah. Nah padahal di daerah nanti retribusi juga katanya 2 tahun ke depan akan hilang. Nah kenapa nggak kita integrasikan tuh? Lalu bagaimana dapatnya daerah dan sebagainya? Tentunya lewat DBH, dana bagi hasil, itu ke sana nantinya. Tentunya daerah-daerah yang memang menjaga sumber daya dengan baik, lalu juga mengakomodir pelaku usaha dan sebagainya, tentunya akan mendapat manfaat juga nanti untuk kembali untuk merawat sumber daya tersebut gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya sedikit ya, cerita kalau kebetulan saya pernah sekolah di Jepang. Jadi kalau mereka itu koperasi ya, kalau yang kecilnya. Nelayan itu biasanya lewat koperasinya memberikan semacam ya entah retribusi, entah PNBP ya sana ya, ke pemerintah. Nanti pemerintahnya itu lewat dana bagi hasilnya tersebut, dia memberikan ke hatchery, pemijahan untuk ikan tersebut, ikan madai, ikan kakap merah. Lalu mereka menebar ikan tersebut, sehingga ikan itu selalu ada. Sehingga juga si nelayan dengan koperasinya ikhlas memberikan kontribusi retribusi karena dia pasti dapat ikan. Kalau tidak dapat ikan dia akan protes. Nanti pemerintah akan protes ke hatchery-nya berapa yang sudah dilepas dan sebagainya. Nah ini contoh yang kecil saja ya. Tentunya untuk beberapa jenis ikan yang sifatnya sedimentary bisa dilakukan. Tapi kalau yang migrasi jauh tentunya levelnya kayak tuna dan sebagainya itu RMFO, bukan kita nas sendiri gitu ya. Nah intinya itu bagaimana kita juga meyakinkan juga para pelaku usaha juga sama-sama untuk menjaga ikan. Jadi kalau bisa sih para pelaku usaha juga berasosiasi supaya mereka di situ nego untuk apakah perlu nambah armada atau tidak gitu. Karena kalau izin tapi tanpa ada batas itu sama aja open access. Ya kalau izin dikaitkan dengan pendapatan itu juga open access. Karena semakin banyak izin makin itu terjadi di angkot. Izin gunanya adalah untuk membatasi pelaku usaha agar semua punya kesempatan usaha yang layak. Tugasnya pemerintah kan gitu. Jadi nggak semuanya harus jadi nelayan, itu jadi yang lain-lain. Nah, bukan berarti nggak boleh semua orang jadi nelayan, tidak. Tapi kan ada batasnya. Semakin banyak pelaku usaha masuk, tentunya kuenya makin kecil. Yang tadi seperti Pak Okon sampaikan, angkot gitu makin kosong gitu. Nah itu kejadian di darat ya. Jadi kalau di darat itu kan izin tuh sama dengan PAD. Izinnya dibanyakin aja. Akhirnya yang terjadi
macet, lalu yang tadinya pendapatan supir jadi nggak jelas dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah ini juga akan terjadi di laut kalau memang kita tidak melakukan dari awal. Seperti tadi disampaikan, bagasi api-api akan terjadi nanti secara nasional kalau tidak ini. Nah ini sebenarnya PR kita semua gitu ya. Jadi bagaimana perikanan itu maju, tentunya bukan lagi kita sekarang, tadi kayak transportasi maju itu bukan berarti kita hanya kepalanya saja yang, bukan kepala, pimpinannya saja yang maju. Artinya kalau kereta api itu lokomotifnya saja yang maju. Tapi kita harus berubah ke Shinkansen tuh. Setiap gerbongnya itu bergerak. Nah itu yang harus diinikan buat kita. Jadi jangan sampai kita untuk menginikan misalnya kebijakan ini hanya keinginan misalnya pemimpin, tapi juga harus juga mengikut sertakan gerbong-gerbong para atau stakeholder, para pelaku ini. Dan para pelaku juga harus terbuka juga apa sih sebenarnya masalah utamanya. Jadi sebenarnya kan pemerintah ingin menjamin pelaku tetap untung, tapi ikannya juga tetap ada, masyarakatnya juga tetap sejahtera atau harmoni. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Dr. Sugeng. Kalimat akhirnya itu pelaku usaha tetap untung, ya, nelayan tetap sejahtera, gitu ya. Tapi sumber daya juga tetap lestari atau terjaga. Baik, terima kasih. Dua penanggap sepertinya perlu mendapat respon dari para narasumber. Namun kami informasikan, mohon maaf kepada peserta untuk tahap sosialisasi ini, kita tidak buka ruang pertanyaan. Nanti ada pertanyaan itu akan masuk ke konsultasi publik ya, karena sosialisasi ini lebih kepada penyampaian muatan-muatan yang sudah tersampaikan. Nanti ruang untuk diskusi kepada peserta ada di konsultasi publik sesuai dengan muatan-muatan PP yang nanti akan dilaksanakan. Iya. Gimana, Bu? Ya. Baik. Mohon izin Pak, mungkin ini terkait dengan waktu Pak. Nanti diskusi ini kita akan buka seluas-luasnya Pak. Sekarang kan jam 12. Khawatir nanti pertanyaannya berulang nggak apa-apa Pak ya. Karena kan PP 11 dengan peraturan. Oke tenang Pak, tenang. Ini pasti kenapa Bapak diundang ke sini, karena namanya konsultasi publik dan sosialisasi, sudah pasti kita akan buka ruang diskusi Pak. Tidak mungkin tidak, masa kan kita mengundang Bapak hanya untuk mendengarkan, tidak Pak. Cuman sekarang kan ini terkait dengan waktu nih, kita mohon kesepakatan, sekarang kan sudah jam 12 nih Pak. Dan kami khawatir kalau misalnya sekarang dibuka, sementara kita belum mengkonsultasikan publikan rancangan permennya, nanti khawatir ada pertanyaan yang berulang gitu Pak. Permen belum Pak, baru PP. Udah pasti Pak, udah pasti nanti ada ininya. Jadi, oke. Kita sepakati waktu aja mungkin Pak ya. Untuk yang sesi yang pertama ini mungkin terbatas karena mau makan siang. Nanti setelah konsultasi publik kan ada yang lebih teknis lagi nih Pak. Nanti kita jabarkan. Itu justru mohon masukan dari Bapak nanti. Ya. Betul Pak, betul. Oh enggak Pak. Betul Pak, ruang diskusi ini kita akan buka seluas-luasnya. Ini kan terkait dengan manajemen waktu Pak. Berarti yang sekarang kita sepakati lagi Pak, sebentar Pak. Kita sepakati untuk sesi ini kita buka satu sesi. Nanti kan break makan siang Pak, karena sekarang udah jam 12. Waktunya juga sholat bagi teman-teman. Nanti jam 1 kita masuk lagi ke sini. Kita konsultasi publik untuk rancangan permen. Nanti setelah itu kita waktu jauh lebih leluasa Pak, untuk nanti Bapak menyampaikan juga. Gitu Pak ya. Ya. Baik, sesuai dengan kesepakatan tadi,
Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus untuk kita bersama. Ya. Terima kasih. Jadi kesempatan ini kami persilahkan kepada narasumber untuk menanggapi apa yang menjadi penanggap tadi. Kemudian kita akan break untuk sesi istirahat. Kemudian kita akan mulai lagi dan materi-materi akan kita simak dari narasumber sesuai dengan pokok substansi terkait. Dan kemudian ruang untuk beberapa sesi yang mengakomodir apa yang menjadi concern Bapak Ibu kita buka seluas-luasnya nanti di sesi setelah makan siang. Demikian kami persilahkan Pak Ukon. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak ya. Jadi nanti kita akan buka seluas-luasnya Pak. Kalau setelah makan siang kan waktu tidak terbatas nih. Kalau sekarang kan karena mau ada sholat dan makan siang Pak. Khawatir nanti jadi panjang, nanti makan siangnya jam 1, sholatnya terkendala dan seterusnya. Jadi untuk Profesor Lesara dan Pak Sugeng kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas penguatan bagaimana intinya sebetulnya kenapa tadi Pak Dirjen menyampaikan, kemudian Pak Staf Khusus, kemudian juga tadi ditambahkan oleh Prof. Lesara dan Pak Sugeng, ini kita ingin memberikan gambaran besarnya dulu. Apa sebetulnya yang ingin kita capai, transformasi seperti apa, ibaratnya kalau kita sakit ya, kemudian ada gejalanya sakit kepala, kita tentu harus tahu persis apa sebetulnya yang membuat kita menjadi sakit kepala. Supaya kita tahu gambaran besar dari permasalahan, apa yang akan kita tuju, kemudian kita bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah teknisnya. Karena tentu kami sangat yakin, baik itu pemerintah, pelaku usaha, nelayan, dan seluruh masyarakat, tujuannya sama adalah ingin mencapai titik optimum tadi ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sugeng, nelayan dan pelaku usahanya sejahtera, negara mendapat hak penerimaan untuk digunakan bagi pembangunan, dan tentu yang sangat penting ini terkait dengan sumber daya ikannya agar berkelanjutan. Karena kalau kita lihat periode dari waktu ke waktu, contoh tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan bagansi api-api, itu adalah contoh nyata bagaimana kalau kita kilas balik 10-20 tahun yang lalu sumber daya ikan ini masih sangat luar biasa, kemudian semakin menipis, dan tentu kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi dan kita perlu melakukan transformasi untuk kepentingan bersama. Nah, bagaimana teknisnya tentu kita akan mencoba mengimplementasikan teknis yang betul-betul bisa kita eksekusi di lapangan ya. Pertama itu, yang kedua tentu memberikan titik manfaat yang optimum bagi seluruh pelaku usaha dan nelayan ya. Karena kita memiliki banyak keragaman, punya banyak aspirasi yang harus digabung dalam satu kesatuan pengaturan. Namun izin nanti terkait dengan teknisnya, nanti kami akan menjabarkan kembali rancangan permennya dan nanti kita akan buka seluas-luasnya masukan dan diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bu Evin, ada tanggapan dari penanggap? Ya, terima kasih moderator, sedikit saja karena memang waktunya. Terima kasih Prof. Lesara dan calon profesor juga nih, Dr. Sugeng, insya Allah amin. Statement dari Bapak berdua ini sangat menguatkan kita. Nah, tadi yang paling disampaikan oleh Prof. Lesara sangat jelas, jadi menguatkan juga kita ini yang saya terutama Pak ya, saya itu bukan orang perikanan, jadi tahu sejarahnya seperti apa dari masa ke masa. Dan juga Dr. Sugeng terima kasih, tadi menarik ya bahwa lokomotif harus bergerak bersama gerbongnya ya. Jangan lokomotif jalan sendiri, gerbongnya di mana gitu ya. Nah itu juga PR kita semua. Jadi mari kita Bapak Ibu semuanya bergerak bersama-sama. Kita dari sisi pemerintah, Bapak Ibu dari sisi pemerintah daerah, juga dari pelaku usaha. Mari kita sama-sama bergerak di arah yang sama Pak. Kalau nggak sama nggak bisa terjadi Pak. Goal atau filosofi yang sangat baik, tujuan yang sangat baik tidak akan terjadi. Tidak ada the dream come true ya. Jadi kita harus sama-sama bergerak. Demikian mungkin Pak Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita optimalkan waktu karena kita juga hadir di sini pasti punya tujuan masing-masing. Sehingga kalau kita bisa bersepakat, kita akhiri sesi pertama ini sehingga 1 jam, tepat jam 13.15 kita bisa kumpul kembali untuk materi yang lebih tajam lagi, karena ini akan menjadi peraturan yang nanti akan kita implementasikan bersama-sama sebagai bagian dari pelaksanaan PP 11 tahun 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus untuk para narasumber dan kita semua. Terima kasih banyak. Kemudian kami informasikan untuk materi nanti segera kita akan upload
di Linktree PIT KKP yang kami kirimkan via chat untuk lebih awal nanti bisa diupload dan bisa dibaca nanti pada saat nanti disampaikan oleh para narasumber, para direktur terkait di Ditjen Perikanan Tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada narasumber atas penyampaian sesi diskusi sesi pertama. Untuk selanjutnya seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa sesaat lagi kita akan menikmati hidangan makan siang dan juga break untuk beribadah sholat. Jadi kami informasikan untuk makan siang itu berlokasi di lantai 1 yaitu di restoran Hotel Jimbaran Bay Resort Bali. Dan untuk musola ada di ruang spa yang terletak juga di lantai 1 dekat dengan restoran. Untuk Bapak Ibu diharapkan untuk dapat kembali mengikuti sesi selanjutnya pada pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah. Dan saya informasikan juga bahwa mengingatkan kepada Bapak Ibu yang check out kita adalah pukul 12. Jadi dipersilakan untuk Bapak Ibu memproses check outnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan selamat menikmati hidangan makan siang. Dan sekali lagi kami tunggu kehadirannya kembali pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat siang.